update jalur lintas selatan Blitar dari Pantai Tambakrejo sampai ke Pantai Pasur di Bululawang pada bulan Mei 2025. Terakhir saya membuat video tentang perkembangan JLS di sini adalah di bulan April 2025, yaitu 1 bulan lalu, dan kali ini saya ingin merekam perubahan apa yang terjadi di sini. Untuk di sini kalau tidak salah sebulan yang lalu itu juga sama seperti ini, masih belum diberi cairan aspal untuk melekatkan batu-batu kerikil ini. Lalu untuk yang di sini sepertinya sedang ada proses pengaspalan hot mix. Sepertinya untuk lapis ini, lapis pertama hot mix-nya. Ini dia alat-alatnya, alat berat untuk mengaspal. Dan di sini yang sebelah kanan ini adalah sedang untuk lapisan kerikilnya diberi cairan aspal agar merekat. Kalau di sini, kalau misal terjadi hujan agak deras, mungkin batu kerikilnya akan terbawa oleh air, sehingga yang tadinya jalannya rata menjadi agak bergelombang lagi. Kemarin cuacanya habis terjadi hujan, kalau tidak salah sehari atau 2 hari yang lalu. Jadi jalannya agak licin. Kalau di jalan yang aspal atau batu kerikil tidak apa-apa, tetapi untuk jalan yang masih tanah itu agak sulit untuk dilewati. Untuk di sini pun juga sama seperti sebulan yang lalu, masih lapisan batu kerikil, belum diaspal. Mungkin untuk pengaspalan mulai dari yang sebelah tadi yang ada alat-alat berat itu. Meskipun jalannya batu kerikil, tapi cukup lumayan nyaman untuk dilewati. Kalau jalannya masih tanah seperti yang di sebelah kiri ini, kalau terjadi hujan pasti akan agak kesulitan. Tanah-tanah nanti menempel di ban motor, dan pastinya licin juga. Kalau untuk di sini saya agak lupa, tapi sepertinya ini baru, kalau dilihat-lihat baru diberi lapisan batu kerikil. masih sampai di sini untuk lapisan batu
kerikil atau batu kericaknya. Untuk di sini masih tanah, dan benar karena kemarin habis terkena hujan jadi jalan di sini licin, agak licin, tetapi maksud saya tidak terlalu sulit seperti saat baru terkena air hujan. Biasanya kalau pada saat hujan dan sesudahnya akan sangat sulit karena tanahnya masih basah. Kalau ini lumayan agak mendingan, agak basah sedikit, tapi tetap harus hati-hati karena yaitu jalannya licin dan tanah-tanahnya menempel di roda. Sehabis saya mengambil video di sini, saya langsung membersihkan di sekitaran di ringin bandulan untuk membersihkan sisa-sisa tanah yang menempel di roda motor. Dan untuk perkembangan di sini, kalau yang lebaran kemarin seingat saya itu adalah masih tanahnya masih seperti gunungan-gunungan gitu yang baru dikeruk, sepertinya baru diledakkan. Kalau untuk sekarang ini seperti terlihat sudah menemukan permukaan yang pas untuk kerataan jalan. Tapi untuk sisi kiri kanannya ini dikeruk untuk saluran air. Sepertinya ya untuk permukaan jalan di sini sudah sesuai, dan itu tinggal dibangun saluran air. Lalu mungkin untuk yang di pinggir-pinggir ini akan dikasih cor agar memperkuat tebing-tebingnya agar tidak mudah longsor. Mungkin ini dalam waktu sebulan atau 2 bulan lagi mungkin sudah selesai ya untuk di daerah sini. Dan ini ada lapisan maksud saya ada batu kerikil, entah kegunaannya buat apa. Mungkin bisa untuk membangun saluran air atau untuk lapisan jalan itu. Dan di sini memasuki kawasan dekat jembatan utara pantai Gayasan. Terima kasih buat sudah yang mengingatkan kemarin di video yang sebelumnya karena saya lupa. Untuk di sini juga masih sama seperti yang di video 1 bulan sebelumnya. Di sini cuma tinggal pemberian cairan aspal dan di hot mix, aspal hot mix, tapi masih belum dikerjakan. Apakah ada penambahan hal baru saya juga tidak tahu.
Dan inilah dia jembatan Pantai Gayasan. Mungkin bisa dibilang seperti itu karena lokasinya yang dekat dengan Pantai Gayasan. Lalu untuk di daerah sini masih fokus pada penyelesaian saluran air serta pengecoran tebing-tebing di pinggir jalan ini. Masih sama seperti yang video kemarin, fokus penyelesaiannya untuk yang saya sebutkan tadi. Bila diberi tebingnya dikasih cor-coran ini, sepertinya bisa dibilang ini tanah di sini rawan untuk longsor. Jadi untuk di CLS tidak semua tebing diberi seperti dicor seperti ini. Mungkin oleh para pekerjanya dipelajari dulu untuk daerah-daerahnya. Ini adalah aspal yang kemarin masih sama di video bulan April. Tidak ada perubahan yang signifikan. Pintu masuk ke Pantai Gayasan. Maaf, saya sedang agak sakit dan saya sedang tidak enak, jadi agak batuk dan pilek gitu. Maaf kalau ada suara-suara batuk dan kadang suara dari hidung. Ini dia Pantai Gayasan, tapi saya tidak minggir, saya langsung saja. Masih sama juga seperti di bulan April kemarin. Kalau dilihat-lihat ini seharusnya sudah siap untuk diaspal. Kalau untuk di sini saya agak lupa di video sebelumnya bagaimana. Mungkin sepertinya di sini kemarin kalau tidak salah sedang ada pembangunan untuk gorong-gorong saluran air. Yang sebelah kiri ini seperti batu bericaknya seperti terlihat baru dihamparkan dan diratakan. Lalu di depan ini adalah jalan simpang ke Pantai Pangi.
Dan ini dia persimpangan Pantai Pangi. Yang ke kanan itu adalah ke arah Desa Tumpak Kepuh, dan yang ke kiri tadi adalah ke parkiran atas yang agak jauh dari Pantai Pangi, jadi tidak langsung masuk ke kawasan pantainya. Dan ini jembatannya belum ada perubahan sama sekali. Untuk tebing di sini tidak diberi seperti lapisan cor-coran di sekitar pantai Gayasan tadi. Sepertinya terlihat kuat, dan ini adalah yang ke kiri tadi adalah pintu masuk langsung ke kawasan Pantai Pangi. Motor untuk mobil dan motor bisa masuk langsung. Masih sama juga di sini, ini adalah aspal yang saya lewati kemarin di bulan 4 di video terakhir kali. Saya tidak tahu apakah nanti ini akan ditambah lapisan hot mix lagi, jadi ditunggu saja, dilihat nanti. Untuk di sini adalah kanan kiri ini adalah perkebunan tebu. Jadi di sekitaran Pantai Pangi ini memang banyak yang menanam tebu, komoditas tebu untuk dikirim ke pabrik gula. Jadi di sini tidak heran banyak truk-truk yang hilir mudik untuk mengangkut tanaman tebu ini. Bila saat nanti jalan di sini sudah jadi sepenuhnya, akan banyak sekali truk yang hilir mudik untuk memuat tanaman tebu di sini, dan pastinya adalah dilewati oleh kendaraan-kendaraan lain yang untuk sekedar berwisata atau ingin sekedar menikmati jalan di sini. Di sekitar sini saya ingat ada di sebelah kiri ada luweng, saya tidak tahu namanya luweng apa. Di daerah di sepanjang dari Pangi ke Pasur ada beberapa luweng, tapi yang luweng yang saya ingat namanya berada di sebelah barat, agak jauh ke barat. Jalan di sini jalannya melingkar membentuk huruf U. Sebenarnya jalannya mungkin bisa untuk dibikin lurus, tapi karena nanti dilewati kendaraan besar jadi agak diputar biar nanjaknya tidak tajam. Sebenarnya juga bisa untuk diluruskan, mungkin akan mengeruk tanah yang sangat dalam, dibikin tebing-tebing yang dalam kalau menurut saya. Lalu di sini jalannya sudah diberi lapisan kericak, yang kemarin di bulan April jalannya masih tanah semua.
Lalu juga dibangun saluran air di kiri kanan. Nah, jadi di sini sudah selesai untuk saluran air serta untuk perataan permukaan jalan. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya jalannya bisa yang di depan ini dibikin agak lurus, tetapi akan membuatnya menjadi seperti ini, dikeruk agak dalam. Tetapi karena nanti dilatih oleh kendaraan besar, pastinya akan sangat kesulitan jika menanjaknya tajam. Jadi di sini agak diputar jalannya. Dan di kanan ini seperti ada urukan, apakah nanti akan ditambah lagi untuk tinggi badan jalan. Dilihat saja di video update saya yang selanjutnya nanti. Masih belum ada juga untuk perkembangan yang signifikan di sini. Ini masih jalannya di sini masih jalan kerikil, sama juga dengan bulan 4. Seharusnya bisa mungkin untuk di minimal dikasih cairan aspal agar jalannya rekat. Kalau di sini untuk kendaraan kalau untuk dipacu akan sangat berbahaya karena kerikilnya tidak solid. Maksud saya, bila mungkin pada saat digas lalu direm mendadak itu akan bisa selip, terjadi selip, lalu membuat si pengendara terjatuh dari motor. Jadi kalau berkendara di jalan kerikil ini agak berbahaya. Dan ini dia Luwung Ngembak, atau bisa dibilang Danau Ngembak. Untuk Luwung Ngembak ini tidak terhubung dengan sungai, jadi airnya pada saat hujan terkumpul di sini. Kalau musim kemarau, kalau kemarin saya pernah lewat sini, airnya agak surut
tadi ada tulisan bisa untuk donasi tebar benih ikan. Jadi bagi yang ingin berdonasi benih ikan bisa langsung ke sini, langsung ditebarkan di Luang Embak ini. Untuk di sini juga masih belum ada perkembangan terbaru, masih sama seperti di video saya yang terakhir tentang CLS ini, masih lapisan ricak. Dan di sini adalah mendekati ujung dari proyek. Kalau kemarin di video sebelumnya di ujung proyek itu masih sebatas untuk pembangunan saluran air lalu perataan permukaan jalan. Kita akan lihat bagaimana di perkembangan terbaru di bulan ini, apakah sudah selesai atau masih dalam tahap pembangunan. Lalu untuk yang sebelah kiri ini ada tangga untuk menaiki tebing. Mungkin akan dibikin seperti di Pantai Gayasan itu, yang dikasih cor-cor agar tidak longsor. Lapisan kerikil masih di sini, dan ternyata masih sama, ini sepertinya masih fokus untuk perataan permukaan badan jalan, lalu serta fokus untuk penataan untuk drainase. Di sepanjang jalan tadi, mulai dari tambak hingga ke sini, banyak sekali petani yang lewat. Jadi jalan ini selain untuk dilewati pekerja proyek, juga untuk para petani, karena mungkin ini jalan satu-satunya. Dan di sini di kiri ini adalah penataan drainase saluran air. Masih belum selesai untuk penataan drainasenya. Lalu di depan itu adalah ujung dari proyek CLS Lot 2 ini. Yang kiri diberi jaring-jaring tanaman, beda cara tetapi tujuannya tetap sama, agar tanah tidak ambruk atau tidak longsor. Dan yang kiri ini adalah bronjong, menahan tanah.
Jadi ada beberapa teknik untuk menangani masalah longsor di utara JLS di sini. Lalu di depan ini adalah persimpangan pertigaan, yang ke kanan adalah ke arah Bakung dan Blitar, Kota Blitar. Yang ini adalah menuju ke arah JLS Tulungagung dan Trenggalek. Jadi nanti pada saat JLS lot 1 di sini dan lot 2 di sini bersambung, maka nanti bisa dibilang akan terhubung dari Pantai Serang hingga ke Perigi. Jadi kemarin saya melakukan perjalanan dari Pantai Serang ke Pantai Perigi, sangat jauh sekali, tidak sampai Munjungan. Kalau tersambung sepenuhnya maka akan sangat panjang jalannya. Ini adalah JLS yang sudah terbangun sangat lama, jadinya sekitaran di 2021. Kanan kirinya sudah rumput tinggi. Ini adalah persimpangan ke arah Pantai Pasur. Di depan ini adalah jembatan Ringin Gandulan, jembatan yang panjang sekitaran 100 meter kalau tidak salah, 100 meter lebih sepertinya. Jadi untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.